Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asna, NPM 18650 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 5, yaitu negosiasi dan kontrak. Langsung saja. A. Negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja, tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar dan Anda dapat menggunakan keahlian saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Yang pertama, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Dua, apa yang akan Anda berikan. Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayarkan. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, atau bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama. Atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar jika Anda membeli produk. Berhati-hatilah dengan tawar-menawar tim proyek yang terlalu rendah atau menerima tawaran murah yang tidak biasanya. B. Kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus, seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah. Kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Bagian-bagian kontrak atau disebut intends to be contacted. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman, kontrak ini dapat termaksud dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan, price holding, lisensi atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan. Jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user, escape clause harus diikutsertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Kontrak harga tetap atau disebut the fixed price (FP) kontrak. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak FP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila: pertama, Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. Kedua, Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. Ketiga, Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Kontrak harga tambahan atau the cost plus CP kontrak. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memiliki kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam ditambah ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak.
Kontrak CP sangat tepat bila yang pertama, Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi, RD tidak ada atau kebutuhan lain tidak jelas. Kedua, Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis, seperti simulator, tes darah, dan sebagainya. Ketiga, komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. 4. Aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat atau terms and conditions. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi, aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi seawal mungkin yang dapat meliputi isu-isu pembayaran, hak cipta, sumber daya dan dokumentasi, hutang, jaminan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh pabrik. Kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Persyaratan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian, letter of intent, atau proposal resmi. Garis bawahi ini dan Anda akan terhindar dari percekcokan yang tidak pernah berakhir. C. Peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan. Waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hati untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah menangani masalah ini. Jangan memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai. Akan lebih menguntungkan Anda untuk membiarkan user mengetahui kondisi-kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. D. Kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian yang penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. Pertama, dokumentasi kebutuhan RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. 2. Dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. 3. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PPP itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.